Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan telah menjadi kekuatan kami untuk boleh melewati tahun 2021, tahun yang penuh dengan rintangan, tahun yang sungguh tidak mudah ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur keajaiban demi keajaiban-Mu Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami sadari itu semua karena penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, dan anugerah-Mu semata ya Tuhan. Biarlah di tahun 2022 ini ya Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu itu. Sehingga sungguh-sungguh ya Bapa, dengan kekuatan daripada-Mu, kami boleh menghadapi hari-hari depan kami dengan penuh pengharapan, penuh akan berkat Tuhan di dalamnya. Kami bersyukur kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kembali menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, di awal tahun ini, hidup kami boleh kembali digairahkan oleh kebenaran firman-Mu. Pikiran kami boleh dibukakan, hati kami boleh diubahkan, dan kaki kami boleh melangkah ke tempat di mana Tuhan Engkau kehendaki. Berbicaralah ya Bapa, oleh sebab kami, anak-anak-Mu, kami telah siap mendengar firman, bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita sudah boleh membuka tahun 2022 dengan ibadah pertama di tahun ini. Kita percaya ini semua karena pemeliharaan Tuhan semata bagi kita sekalian. Saudara, saya mencatat tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah buat kita. Kita mengalami beberapa krisis besar di dalam kehidupan kita. Mungkin juga adalah tahun terberat bagi pelayanan gereja kita selama 53 tahun sudah berjalan. Tahun ini kita masuk ke tahun 54. Khususnya pada bulan akhir Juni sampai kira-kira di bulan Agustus, ketika gelombang varian Delta itu kemudian menyebar dan melanda Indonesia, lebih dari 200 jemaat kita dan keluarga daripada jemaat itu terpapar dari virus corona ini. Saudara, tahun ini juga adalah tahun di mana kita kehilangan anggota keluarga rohani kita paling banyak. Baik itu mereka yang berkaitan langsung, berdampak langsung karena virus corona maupun tidak berdampak langsung. Tetapi tahun 2021 adalah tahun kita kehilangan terbanyak, saudara. Kita mengalami krisis kesehatan. Juga tahun yang berat bagi dunia usaha dan pekerjaan. Kita tahu Bapak Ibu, pandemi dimulai tahun 2020 awal, dan di tahun 2021 itu sudah 1 tahun kira-kira beberapa di antara kita mencoba bertahan dengan bisnis, usaha, pekerjaan. Tetapi selama 1 tahun lebih beberapa pekerjaan tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya, secara bisnis, usaha kita mengalami pergumulan yang begitu hebat sekali. Akibatnya kita, beberapa di antara kita, anggota-anggota jemaat kehilangan pendapatan dan kesempatan untuk mendapatkan hasil. Banyak kesempatan-kesempatan itu hilang. Kita mengalami krisis ekonomi. Tentunya akibat dari krisis ekonomi, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tentu berdampak langsung kepada keluarga jemaat kita. Di dalam survei yang kita bisa baca di mana-mana, pandemi telah membuktikan bahwa krisis-krisis yang terjadi itu berdampak besar pada turunnya kadar keharmonisan, kesatuan, keutuhan keluarga. Dengan adanya masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, kebutuhan-kebutuhan yang sulit untuk dipenuhi, seperti pada masa-masa sekarang ini, maka beberapa keluarga menghadapi krisis. Itu sebabnya kita juga menghadapi krisis yang disebut dengan krisis keluarga. Maka di atas semua krisis yang ada yang kita alami bersama-sama,
Pandemi juga telah berdampak besar terhadap kerohanian kita, Bapak Ibu. Beberapa kita yang mengikuti ibadah secara online tentu tidak bisa menikmati ibadah sepenuhnya, seutuhnya, oleh karena banyak gangguan-gangguan, interupsi-interupsi yang ada kalau kita mengikuti ibadah di rumah, dengan suasana di rumah yang jauh lebih santai mungkin, sehingga sulit sekali kita untuk fokus dan mengikuti ibadah sungguh-sungguh kalau kita mengikuti dari rumah. Itu menyebabkan telah terjadinya tentu berdampak pada kelesuan rohani kita. Kita kurang begitu bergairah lagi untuk mencari Tuhan. Kita mungkin bisa beberapa di antara kita mencoba mencari dengan keyword hamba-hamba Tuhan tertentu, khotbah-khotbah tertentu, tetapi itu menjadi sebuah bumerang bagi kita sendiri, karena kita mengalami yang dinamakan kejenuhan firman. Kita mencari, mendengarkan dalam waktu yang bersamaan berdekatan. Kita menjadi jenuh sekali. Dan hubungan secara pribadi dengan Tuhan menjadi lebih jauh dan berjarak. Ya, demikian juga Bapak Ibu yang hari ini sudah kembali beribadah ke gereja, tentunya kita tetap juga belum begitu leluasa, bukan? Kita masih harus memakai masker, menjaga jarak. Ya, mari kita sadari ini adalah sebuah tantangan bagi kita yang hidup di masa kini. Kita mengalami krisis yang disebut dengan krisis rohani. Ya, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis keluarga, dan krisis rohani. Namun saudara sekalian dikasih Tuhan, saya juga mencatat di tahun 2021 tentu ada penyertaan, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang telah dinyatakan bagi kita, yaitu adanya kesatuan hati dan kekompakan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi masa-masa sulit itu bersama-sama. Ketika varian Delta itu kemudian menyerang kita di pertengahan tahun 2021, kita melihat bahwa banyak di antara jemaat kita yang kita saling memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling mengirimkan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, bahkan juga saling memberikan informasi ketika itu dibutuhkan misalkan obat-obat tertentu, dibutuhkan vitamin, dibutuhkan rumah sakit yang masih bisa untuk menampung. Saya melihat adanya kesatuan hati, kekompakan jemaat untuk bisa memberikan informasi satu dengan yang lainnya, tabung oksigen dan lain sebagainya. Saudara, ini merupakan hal yang baik dan saya rasa saudara sepakat ini merupakan kekuatan dari gereja kita. Inilah anugerah yang Tuhan berikan bagi Jemaat Immanuel Jakarta, yang saya harapkan bisa kita jaga semangat persaudaraan kekeluargaan seperti ini di tahun 2022. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita tingkatkan lagi. Sehingga apa? Sehingga di tahun 2022 yang masih belum jelas akan seperti apa, apapun masalah yang akan kita hadapi, kita tahu kita tidak menjalaninya sendiri. Ada saudara seiman yang bersama-sama bergandengan tangan, kita menghadapi bersama-sama, dan kita menghadapinya juga bersama-sama dengan Tuhan kita. Saudara, puji Tuhan bahwa pada saat ini pandemi relatif sudah semakin terkendali dan keadaan sudah jauh lebih baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih beribadah di rumah atau di tempat masing-masing, saya mendorong karena situasi memungkinkan, marilah kita kembali beribadah ke rumah Tuhan dan mengalami ibadah dengan jauh lebih fokus, lebih khidmat, dan bisa konsentrasi secara penuh dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi catatan kita bahwa pandemi ini belum berakhir dan mungkin masih akan ada varian-varian perkembangan lainnya. Namun demikian Bapak Ibu, kita berharap sungguh-sungguh, kita doakan sungguh-sungguh, sudah 2 tahun kita hidup di dalam era pandemi ini. Kita berharap kita sudah di penghujung dari sebuah sejarah pandemi
yang menghantam dunia. Kita sudah di akhir pandemi. Dan ke depan kehidupan akan berangsur-angsur maju dan lebih baik lagi. Kehidupan bisa menjadi lebih normal lagi. Ya. Saudara, setelah kita berdoa dan bergumul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita sepakat, kita harapkan, kita doakan bersama-sama tahun 2022 dapat menjadi tahun pemulihan bagi kita sekalian. Inilah tahun di mana kita boleh bangkit kembali dari berbagai pergumulan-pergumulan yang sudah kita hadapi. Biarlah tahun ini boleh menjadi tahun pemulihan bagi kita. Pemulihan dari kesehatan kita. Tahun pemulihan bagi ekonomi kita. Tahun pemulihan bagi keluarga kita. Dan tahun pemulihan bagi kerohanian kita. Mari jadikan tahun ini adalah tahun pemulihan bagi kita. Sehingga kami, para pelayan-pelayan gereja, telah mendoakan sungguh-sungguh dan bergumul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita sepakati bahwa tema besar gereja kita tahun ini adalah seperti tema kita hari ini. Murid yang dipulihkan dan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, tema hari ini itu bukan tema khusus minggu ini saja. Inilah tema arah pelayanan tahunan gereja kita. Kita harapkan di tahun 2022 kita bisa menjadi murid yang dipulihkan Tuhan dan murid yang menjadi berkat. Maka firman Tuhan yang menjadi landasan tema besar tahunan kita adalah diambil dari kitab Mazmur nomor yang ke-107 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 107 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22 saya bacakan bagi kita sekalian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Inilah merupakan firman Tuhan yang menjadi landasan tema besar kita. Tahun ini menjadi tahun pemulihan buat kita. Kita juga akan memfokuskan pelayanan gereja kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ke dalam dua hal yang besar, yaitu yang pertama adalah kita akan lebih meningkatkan lagi perhatian kita, pemerhatian kita satu dengan yang lainnya. Agar di tahun ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita boleh semakin terhubung satu dengan yang lainnya. Dengan semakin terhubungnya kita, tentu kita akan semakin kuat untuk menghadapi tahun ini bersama-sama. Maka kita akan fokus kepada pemerhatian gereja kita. Kita akan tingkatkan itu. Yang kedua, kita juga akan fokus kepada life yang menjadi sarana komunitas gereja kita yang sungguh-sungguh telah menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang sudah terhubung satu dengan yang lainnya, sudah tergabung di dalam kelompok-kelompok life. Maka di tahun ini kita merencanakan adanya terbentuknya kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang lebih banyak lagi, bertambahnya komunitas-komunitas live, sehingga menjadi sarana efektif bagi kita untuk mengalami pemulihan demi pemulihan dalam berbagai aspek yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi fokus gereja kita adalah di dalam pemerhatian, meningkatkan pemerhatian antar jemaat, dan juga meningkatkan pelayanan komunitas live kita. Dan tema besar kita adalah pemulihan, sehingga seluruh pelayanan gereja kita selama tahun 2022 ini akan kita arahkan ke dalam pemulihan dalam berbagai aspek tadi. Saudara, firman Tuhan yang barusan kita dengar bersama adalah sebuah seruan dari bangsa Israel kepada Tuhan. Dan bagaimana mereka dipulihkan Tuhan. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana umat Tuhan ketika di dalam kesulitan mereka,
Di dalam kesesakan mereka, di dalam sakit penyakit, dan semua masalah hidup yang mereka hadapi, itu semua masalah, saudara, berasal dari akarnya itu adalah dari dosa. Bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah, tetapi juga adalah bangsa yang sering untuk memilih meninggalkan Tuhan, bahkan menyembah, beribadah kepada Allah-Allah lain. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain, menyembah Allahnya bangsa-bangsa lain. Cara hidupnya seperti bangsa-bangsa lain. Itulah umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sampai pada satu titik mereka sudah di dalam keadaan tidak berdaya. Bahkan kadang-kadang beberapa kali mereka dihukum Tuhan. Tuhan sengaja menurunkan hukuman bagi mereka. Mereka sudah menemukan jalan buntu, Allah-Allah mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Baru mereka teringat kepada Allah Yahweh. Dan mereka kembali berseru kepada Tuhan yang benar itu. Di sanalah Tuhan kembali menunjukkan kasih setia kepada bangsa ini, kemurahan kepada bangsa ini. Maka Tuhan menyembuhkan, memulihkan umatnya itu. Maka di sini kita belajar bahwa untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menjadi murid yang mencari Tuhan. Murid yang mencari Tuhan. Ayat yang ke-19 dikata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka yang datang mencari Tuhan. Tuhan menyelamatkan mereka yang berseru-seru kepadanya di dalam kesesakan dan di dalam kecemasan mereka. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jikalau kita ingin dipulihkan Tuhan, maka haruslah kita kembali kepada Tuhan yang adalah sumber dari kehidupan kita. Pertanyaan sekarang bagi kita adalah, apakah ada hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan senantiasa? Adakah hati pribadi-pribadi yang bukan hanya pada saat-saat kritis, bukan pada saat-saat jalan sudah buntu, baru mencari Tuhan, tetapi pada setiap waktu dan setiap saat, kita dapat terus terhubung dengan Tuhan. Apakah kita masih begitu mengandalkan kekuatan kita, akal pikiran kita, kehebatan kita, kepintaran kita, untuk menghadapi seluruh krisis yang sedang kita hadapi bersama ini? Ataukah kita memilih untuk terus mencari hadirat Tuhan setiap waktu, hidup di hadapan hadirat Tuhan? Saudara, biarlah di awal tahun ini ada komitmen bagi kita untuk lebih serius lagi hidup mencari Tuhan. Di dalam ibadah kita, biarlah ada semangat baru kita mau buat di awal tahun ini. Tuhan, tahun ini saya mau lebih serius beribadah. Saya mau lebih lagi fokus, berkonsentrasi, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Juga kita mau menggairahkan lagi kehidupan doa kita. Doa baik secara pribadi, maupun doa bersama-sama dengan keluarga kita setiap hari, maupun juga kita berdoa bersama-sama dengan saudara seiman, keluarga rohani kita, setiap hari Rabu malam dan Sabtu pagi. Mari di awal tahun ini saya rindu, ini merupakan momen waktu yang baik bagi kita untuk membuat sebuah resolusi tahun yang baik. Jika kita lakukan itu dengan setia, mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya tahun ini akan menjadi tahun pemulihan buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan siang dan malam, Tuhan akan menjawab kita, menolong kita.
Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 berkata demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Inilah janji firman yang begitu indah, saudara. Tuhan dikatakan akan memulihkan keadaan kita jikalau kita mencari Dia dengan segenap hati kita. Di setiap saat di dalam kehidupan kita, di sanalah kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Allah yang sungguh-sungguh beserta dengan kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua, bagaimana caranya agar Tuhan pakai itu sarana pemulihan, kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Yang kedua, mari kita menjadi murid yang disembuhkan oleh firman Tuhan. Murid yang disembuhkan oleh firman-Nya. Ayat yang ke-20 dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, di sini dikatakan Tuhan menyembuhkan kita, memulihkan kita dengan firman-Nya. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana mungkin firman Tuhan itu bisa menyembuhkan kita? Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Saudara, saya mengajak kita mengingat-ingat lagi kuasa daripada firman Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, alam semesta dengan segala isinya dari tiada, dari kosong, saudara, menjadi ada, itu dengan firman Tuhan. Itulah kuasa firman Tuhan, saudara. Tuhan menyelamatkan manusia berdosa dengan firman Tuhan, firman yang menjadi manusia melalui kehidupan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa. Itu juga melalui firman, saudara. Itu sebabnya firman menjadi bagian yang sangat esensi dan penting sekali di dalam proses pemulihan diri kita dari seluruh persoalan krisis-krisis yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara, pada tahun 1545, seorang penginjil di Inggris bernama George Wishart, dia pergi ke sebuah kota yang bernama Dundee di Skotlandia. Dia mau mengabarkan Injil di sana, dia mau melayani Tuhan di sana. Tetapi pada saat sampai di kota Dundee, saudara, dia menemukan kota itu sedang terjadi pandemi. Banyak orang-orang yang sakit dan penyakit ini menular dengan cepat. Jadi ketika dia sampai di sana, banyak orang sakit, banyak orang meninggal. Bagaimana dia menginjili? Sedangkan yang dibutuhkan orang-orang di kota itu adalah obat-obatan, penanganan medis, bantuan makanan, dan lain sebagainya. Dia datang untuk mengabarkan Injil ke sana. Lalu dikatakan caranya dia untuk mengabarkan Injil di sana adalah dia tetap berkhotbah dan dia memberitakan firman Tuhan. Dan satu khotbah yang sangat terkenal adalah yang dia bawa kemana-mana dan dia khotbahkan kepada orang-orang yang sedang sakit karena pandemi itu adalah berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Mazmur 107 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Dia sampaikan firman Tuhan. Dia katakan, disampaikannya firman Tuhan. Disembuhkannya mereka.
Ayat ini terus dikhotbahkan saudara kepada orang-orang itu. Terus dikhotbahkan. Dan ajaibnya saudara, banyak orang yang sembuh akibat pemberitaan firman Tuhan dia. Jadi orang-orang yang telah terpapar oleh penyakit pandemi itu saudara, mereka menjadi semangat kembali, memiliki sukacita, pengharapan kembali. Mereka dikuatkan oleh firman Tuhan. Beberapa kemudian optimis. Dan jiwa yang sukacita ini saudara akhirnya menyembuhkan mereka dari penyakit yang mereka sedang alami. Mereka seakan-akan mendapatkan hidup kembali, harapan baru oleh karena firman Tuhan. Lalu memang beberapa di antara mereka yang sakitnya sudah begitu parah, tentu mereka juga akhirnya meninggal dunia. Tetapi saudara, ketika firman Tuhan diberitakan bagi mereka, secara kualitas fisik mereka menurun, tetapi hati mereka terbakar oleh semangat pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada kebangkitan hidup dan hidup yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Mereka yang sudah parah, saudara, disemangati kembali, dikuatkan imannya. Sehingga mereka tidak gentar menghadapi kematian. Bagi mereka, kematian bicara soal cepat dan lambat. Tetapi menghadapi kematian dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan, itulah yang menguatkan mereka. George Wishart telah menjadi seorang tokoh kebangunan rohani di Skotlandia. Beberapa nama kalau saudara tahu, tokoh-tokoh di Skotlandia, kebangunan rohani seperti John Knox dan lain sebagainya, itu adalah hasil pelayanan pengabaran Injil daripada George Wishart ini. Dia memberitakan firman Tuhan pada situasi pandemi, kota itu terjadi kebangunan rohani luar biasa. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kita. Firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan kita. Mari pada saat ini saya mendorong kita semua Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mencintai akan firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Bahkan kita hidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Gereja kita menyediakan wadah untuk membaca firman Tuhan satu pasal satu hari, setiap hari. Kita namakan itu adalah gerakan domba, di mana kita mendorong satu dengan yang lainnya untuk berkomitmen, saling mengawasi. Setiap hari, yuk kita baca satu pasal. Supaya kita bisa lebih lagi setia mencintai firman Tuhan. Dengan demikian hidup kita setiap hari diisi oleh kebenaran-kebenaran firman. Dibentuk pikiran kita oleh kebenaran firman. Dan hidup kita boleh diubahkan oleh firman. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup kita boleh semakin dipulihkan. Saya mendorong Bapak Ibu yang belum bergabung dengan gerakan membaca Alkitab satu hari satu pasal, Bapak Ibu boleh terus bergabung. Ada komunitas-komunitas yang boleh saling mengingatkan, saling menyemangati untuk kita boleh bertumbuh bersama di dalam pembacaan firman. Biarlah melaluinya Bapak Ibu Saudara hidup kita dipulihkan tahun ini. Yang terakhir adalah setelah hidup kita dipulihkan, setelah kita menjadi murid yang mencari Tuhan, setelah kita menjadi murid yang disembuhkan oleh firman-Nya, maka biarlah kita akhirnya boleh menjadi murid yang bersyukur dan bersaksi bagi Tuhan. Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 berkata demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara, salah satu alasan penting mengapa Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita, kenapa Tuhan harus masih menyembuhkan kita, memulihkan kita sampai saat ini, adalah karena demi kita bisa hidup dan menjadi saksi terus bagi kemuliaan Tuhan. Kita disembuhkan agar kita dapat bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita sudah alami. Dan kita bisa menceritakan apa yang sudah kita alami, pertolongan Tuhan yang sudah kita alami itu kepada sebanyak-banyaknya orang di sekeliling kita.
Itulah sebabnya respon terbaik atas berkat-berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, respon terbaik adalah dengan kita menyaksikan kembali apa yang sudah kita alami kepada orang-orang banyak. Saudara, dunia hari ini penuh dengan keputusasaan, kabar buruk setiap hari, kabar yang menakutkan, cerita-cerita yang menggelisahkan, dan lain sebagainya. Dunia hari ini perlu kehadiran saudara dan saya untuk masuk ke dalam dunia yang gelap ini, untuk menceritakan kabar baik, untuk menceritakan pengalaman-pengalaman rohani yang sudah kita alami kepada dunia ini, sehingga dunia ini punya pengharapan baru. Saudara, kenapa kita bersaksi? Karena Tuhan Yesus yang meminta kita, memerintahkan kita untuk menjadi saksi. Di dalam khotbah di bukit, Matius pasal yang ke-5, Tuhan Yesus berkata, jadilah, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, kita harus menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya percaya kalau Tuhan telah menyertai kita melewati tahun 2021 yang tidak mudah itu sama sekali, kita bisa dilewatkan dari gelombang varian Delta, Bapak Ibu. Kita yang masih bisa sehat hari ini, percayalah itu karena perbuatan ajaib Tuhan buat kita. Ataupun di antara kita selama bulan-bulan itu kemarin, saudara terpapar oleh virus, tetapi saudara dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, itu adalah pekerjaan ajaib Tuhan yang harus kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Bagaimana Tuhan telah menolong kita, bagaimana Tuhan telah memberkati kita, bagaimana kita bisa melewati tahun 2021 ini. Saudara, mari kita hitung berkat demi berkat Tuhan satu demi satu. Saya percaya ada banyak sekali hal yang bisa kita ceritakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dunia hari ini perlu itu semua, Bapak Ibu. Kenapa kita masih ada saat ini? Karena kita punya tugas yang belum selesai, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya saya rindu di awal tahun ini juga, agar ada komitmen bagi kita untuk lebih sungguh lagi hidup untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi kita boleh menceritakan, kita belajar menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah kita alami kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita rindu, saudara, tahun ini ada jiwa-jiwa baru yang kemudian kita boleh bawa kepada Tuhan. Kita bisa mendoakan orang-orang tertentu. Atau kita bisa ingat saudara-saudara seiman kita yang lama mungkin sudah tidak berjumpa lagi di dalam ibadah-ibadah kita. Kita bisa menghubungi, mendoakan mereka kembali, mengajak kembali untuk ke gereja. Bahkan yang belum mengenal Tuhan, kita boleh ceritakan kesaksian hidup yang sudah nyata di dalam hidup kita, perubahan hidup kita yang orang lain bisa rasakan, Bapak Ibu. Sehingga tahun 2022 ini ada jiwa-jiwa yang kita persembahkan bagi Tuhan. Disitulah kita menjadi murid yang menjadi berkat. Seperti firman yang tadi dikatakan, umat Allah yang telah ditolong Tuhan, yang telah dipulihkan Tuhan, maka mereka mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan. Mereka menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Mereka bersorak-sorai menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang kita harapkan itu juga boleh terjadi bagi diri kita selama 2022 ini. Saudara sekalian dikasih Tuhan, waktu itu cepat sekali berlalu. Pandemi yang kita hadapi, kita sudah lalui selama 2 tahun. Sekejap mata 2 tahun, saudara. Dan percayalah, 2022 juga akan sama cepatnya berlalu. Marilah kita set up, marilah kita tetapkan apa yang mau kita kerjakan selama tahun 2022 ini baik-baik. Sehingga di tahun ini, kita sungguh-sungguh harapkan terjadi pemulihan dari kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita lebih sungguh lagi mencari Tuhan. Di
di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam doa kita. Dengan cara kerinduan kita kepada firman Tuhan, mari kita lebih sungguh lagi mencintai firman. Dan di tahun 2022 ini, kalau Tuhan masih kasih kesempatan itu bagi kita Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan ini. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita membawa jiwa-jiwa yang kita persembahkan bagi Tuhan. Biarlah di tahun 2022 ini, kita semakin dalam lagi mengalami Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, Engkau kembali menguatkan kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di tahun yang baru, kami membawa hati kami ke hadapan-Mu. Dengan apa adanya kami ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, mengalami Engkau lebih dalam lagi di tahun 2022 ini. Kami rindu mengalami pemulihan demi pemulihan dari segala hal yang telah kami alami selama ini. Tuhan berkatilah kami, agar kami boleh menjadi murid yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami boleh menjadi murid yang dipulihkan oleh firman-Mu. Dan kami boleh menjadi murid yang bersaksi, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan, oleh karena Roh-Mu yang kuduslah yang akan menuntun kami melakukan firman di dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.